Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertama semuanya. Perkenalkan saya Salsa. Senang sekali pada hari ini dapat menemani Bapak dan Ibu Sobat Pertama semuanya dalam sesi video Q&A. Pada sesi video Q&A kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum sempat terjawab pada webinar sesi Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan isu kasus tuntas suap pajak, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tentunya ini merupakan topik yang sedang happening sekali pada saat ini. Baik, sebelumnya bagi Sobat Pratama yang belum sempat menyaksikan video webinar kami tersebut, dapat menyaksikannya kembali di channel YouTube kami. Nanti linknya kami sertakan di description box di bawah video ini. Lanjut, kita akan mulai menyapa kepada narasumber kita. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono AKCA MBA yang merupakan pembicara dalam webinar tersebut. Mari kita sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Pri juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan semangat juga untuk menjawab Siap, pertanyaan-pertanyaan insya Allah Pak. Mbak. Siap. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, pasti Ya. Pak, bermanfaat sekali. Di sini ada sekitar 8 pertanyaan yang tentunya menunggu untuk dijawab oleh Pak Pri. Saya langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Zainal Arifin. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, saya bacakan satu persatu dulu ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Pri mohon info kembali terkait peraturan PP dan putusan MK terkait konsultan pajak. Oke. Jadi gini, kalau PP-nya PP 74 2011. Kemudian kalau konsultan pajak itu, sebentar saya cek dulu nih ya. Jadi gini, cerita sederhananya adalah sebentar saya cek dulu. Gini aja. Itu tahun 2016 ya. Nanti saya coba sambil cari. Intinya kasusnya adalah Petrus Bala Pationa. Ini dia sarjana hukum, dia lawyer. Tapi dia pernah kursus brevet pajak AB dan dia punya kuasa hukum pengadilan pajak. Nah, ketika dia di Bantul, KPP Bantul menjadi kuasa nggak boleh. Nah, kemudian ngajuin judicial review ke MK. Nah, cerita sederhananya di pasal 32 ayat 3C ini kan persyaratan kuasa itu diatur di peraturan Menteri Keuangan. Ternyata peraturan Menteri Keuangannya di PMK 229 tahun 2014 itu lebih detail dibanding dengan aturan yang ada di undang-undang. Lebih detail dibanding dengan aturan yang ada di PPE. Di PP itu sebenarnya ada PP 74 2011, ada di pasal 49, 50, 51 untuk yang non konsultan, sementara yang konsultan di pasal 52. Jadi ada 2 di situ. Nah, MK memandang bahwa bahwa peraturan Menteri Keuangan itu melebihi kewenangannya. Melebihi kewenangan itu artinya lebih detail. Jadi harusnya ini isi PMK itu ada di undang-undang. Undang-undang cuma ngaturnya apa? Nah, yang penting punya pengetahuan. Bukti pengetahuannya apa? Nah, itu yang teknis. Makanya bukti pengetahuan kan minimal ada brevet atau memang kuliah di administrasi fiskal. Jadi itu ya terkait dengan putusan MK-nya itu, sehingga sekarang sebetulnya sederhananya adalah ya sudah kita cari, sebentar saya penasaran ya. Oke, jadi gini Mbak. Putusan MK nomor 63, nanti mungkin di tim mulai tulis ya. Putusan MK nomor 63 garis miring PUU strip Romawi 15 garis miring 2017 tertanggal 12 April 2018. Jadi putusan ini mengatakan bahwa pasal 32 ayat 3A tidak berkekuatan hukum mengikat.
Padahal kan pasal 32 ya 3A ini kan punya turunan PMK. Nah, PMK ini berarti kan PMK 29 dianggap itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, kuasa wajib pajak ya sesuai dengan PP 74 2011. Ada kuasa konsultan, ada non konsultan. Gitu sih Mbak intinya. Ya, jadi saya ulangi tadi ya, di putusan MK nomor 63 tahun 2017. Ya, oke gitu aja Mbak. Terima kasih Pak Pri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, Pak Pri, apakah benar isu akan diturunkannya batasan threshold batas ambang PKP 4,8 M? Benar, sudah muncul di berita. Jadi sudah muncul di berita, ya. Jadi kembali ke 600 karena PKP kita batasannya 4,8 miliar itu paling tinggi menurut OECD. Dan saya juga udah punya laporannya. Tapi intinya gini. Pajak sedang menggali potensi. Paling tidak kalau sudah 600 juta ke atas, sudah PKP kan berarti ada PPN kan. Artinya setiap transaksi nanti akan terkena PPN, berarti nambah penerimaan pajak. Jadi di satu sisi negara sedang kesulitan cari duit buat corona, di sisi lain banyak insentif pajak, jadi yang harusnya kena pajak nggak kena pajak, udahlah nggak kena pajak. Nah, tapi kan di sisi lain harus nyari duit juga karena utang begitu meningkat. Nah ya sudah, perluasan pajak ini termasuk perluasan subjek PPN-nya itu dilakukan dengan cara turunin threshold PKP-nya menjadi 600. Artinya apa? Semakin banyak yang membayar PPN. Iya, semakin banyak mengut PPN. Tapi sekali lagi ini akan mendistorsi. Itu. Nah, oke, itu aja Mbak. Jadi memang sudah keluar isunya, tapi memang peraturannya belum. Karena ini baru cerita Menteri Keuangan kepada DPR Rabu lalu. Demikian. Oke, baik. Di pajak juga bisa menjadi instrumen untuk pengaturan makroekonomi juga. Oh iya, iya, pajak itu bisa dilihat dari makroekonomi. Iya. Itu. Jadi makanya ada istilah kebijakan sisi demand, ada kebijakan sisi supply. Nah, kebijakan sisi supply artinya yang supply ini kasih fasilitas pajak. Kemudian kalau enggak, kebijakan sisi demandnya itu yang ini kasih, udahlah lu nggak usah bayar pajak. Nah gitu. Jadi bisa. Terima kasih banyak Pak Pri. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Novianto. Assalamualaikum Pak Pri, izin bertanya, jika WP selalu membuat komanditer baru di setiap masa berakhirnya tarif PPh PP 23. Nah, komanditer CV. Komanditer baru, iya. Persekutuan kali. Iya, sepertinya CV. Ya, terus persekutuan Pak. Terus kemudian komanditer lamanya dinonaktifkan, lalu buka komanditer baru dengan tujuan untuk dapat menggunakan tarif PPh final sesuai PP 23. Ya. Apakah ini termasuk tax avoidance atau pelanggaran? Ya, itu tax avoidance sesuai aturan. Jadi sesuai aturan, cuman kan maksud dari nanti beda tax planning dengan tax avoidance. Ini legal semua. Bedanya tax planning sesuai spirit pembuat aturan, tax avoidance tidak sesuai spirit. Kenapa tidak sesuai spirit? Tetap legal, karena ceritanya pembuat kebijakan itu nggak sampai kepikiran. Ketika nyusun itu nggak sampai kepikiran sehingga ada celah. Nah itu. Nah termasuk misalkan buat PT, kalau mau sebenarnya buat PT, konsultan pajak pakai PT gitu. Kalau memang nanti nggak boleh pakai misalkan pakai PMK pengganti PMK 111, ya sudah nggak usah ngomong konsultan pajak, konsultan manajemen di bidang perpajakan, nah sama aja. Ya, tapi kan intinya bukan konsultan pajak. Nah karena kan boleh kuasa wajib pajaknya dari non konsultan kan. Nah ini sama. Jadi memang saya melihat ada celah bagi wajib pajak untuk buat kemudian selesai untuk nih terus buat lagi gitu ya. Cuma nanti tetap memunculkan pertanyaan kantor pajak, ini alamatnya sama semua gitu. Iya kan? CVA selesai berapa tahun, CVB ini ya, CV ini. Nah, ini masalahnya nanti akan ribet dari si persediaan.
persediaan akhirnya mau kemanain. Kan ini CV kan masih ada persediaan, CV-nya ini, nah ini persediaan kan harus dialihkan. Nah itu harus kuat, jangan sekedar di pajaknya aja, accountingnya juga harus benar. Jadi memang bisa menjadi satu tax avoidance, celah. Saya sudah membaca ketika ini pasti ada celah, karena tujuannya kan kenapa PP 23 muncul? Itu karena celah di PP 46. Jadi gini Mbak, konsultan pajak yang orang pribadi itu nggak boleh pakai PP 46. Mereka rugi dong. Kalau mereka orang pribadi konsultan nagih fee 100 juta kena pajak 2,5% kan. Sementara kalau badan konsultan pajak pakai CV atau persekutuan kena 1%. Lebih rendah. 2,5% belum final Mbak. Belum final karena nanti PP 21 kan di PPh badannya bisa sampai kena 30% dari neto. Nah paling tidak dari sini udah kelihatan bedanya udah jauh sekali. Ini 1%, ini 2,5%. 2,5% memang dari 50 omset gitu kan. Tapi kan progresif. Akhirnya banyak konsultan pajak yang memanfaatkan ini menggunakan CV, menggunakan persekutuan, perdata, firma. Tujuannya biar kena pajak final. Makanya aturan di PP 23-nya diperketat. Ini karena ada celah diperketat. Konsultan pajak mau orang pribadi mau badan nggak boleh. Masih ada celah juga. Ada celah juga. PT belum masuk. Nah gitu. Jadi akhirnya ya kita pokoknya namanya konsultan mah pinter-pinternya aja gitu ya. Jadi pasti ada celah lah. Dan peraturan pasti tidak akan sempurna. Kenapa tidak akan sempurna? Karena pada saat nyusun tuh rasionalitas yang dipakai sebagai dasar pertimbangan itu terbatas. Sekarang gini, kita mikir ini, kan belum tentu nanti setahun kemudian kayak sekarang yang kita pikirin kan. Iya. Itu. Nah itu yang terjadi. Jadi kita mikirin kayak kondisi sekarang ternyata berubah bisnis. Model bisnis berubah. Misalnya contohnya ada corona juga. Iya. Belum tentu corona sampai kapan. Sekarang kan aturannya, makanya kan sekarang ini aturannya terbatas. Kasih fasilitas 6 bulan. Kalau masih tetap corona ya tambahin, diperpanjang. Kayak sekarang kan begitu, karena nggak menentu. Nah, kayak masalah transfer pricing itu juga aturannya udah lemah sekali sekarang. Dulu pikiran negara-negara itu adalah itu transaksi barang dan jasa. Barang terutama bukan barang jasa, barang, ekspor barang. Sekarang semuanya IT. Ya, itu. Oke, Mbak. Makasih banyak Pak Pri. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga dari Selamat Carl. Pertanyaannya ada 2 juga, aku bacakan satu persatu ya Pak. Oke. Yang pertama, misalnya WP tidak sanggup mencicil SKP, itu bagaimana Pak? Misalnya harta WP juga tidak cukup untuk membayar atau mencicil SKP tersebut. Oke. Pak Selamat ya? Iya. Ya, kalau nggak sanggup cicil tinggal ngomong aja ke jurusita. Ngomong ke jurusita di seksi penagihan di KPP. Karena kan SKP nih ya. Jadi ngomong aja jurusita. Nggak sanggup, ya udah pilihannya jurusita mau apa? Hartanya nggak ada. Penanggung pajaknya siapa? Kalau perlu di Gisling. Gisling apa? Ada disandra. Iya, disandra. Orang pribadinya disandra nih. Ya, itu risiko. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jadi bisa digisling. Nah, untuk membangun komunikasi bahwa wajib pajak mau bayar, ini ceritanya bukan aturan pajak lagi. Kasarannya nih kata si jurusita pajak, lu mau bayar nggak? Kalau lu mau bayar ya udah gua bantu. Kalau lu nggak mau bayar ya udah gua pakai wewenang gua. Apa itu? Gisling. Ditahan 6 bulan. Kemudian bisa diperpanjang 6 bulan. Terus utang lunas? Enggak. Itu utang nggak lunas, tetap dicari semua. Dicari rekening diblokir, kemudian punya tanah, punya apa, termasuk penanggung pajaknya di ini juga. Ya soalnya kayak misalkan saya punya kasus ya, yang utang perusahaan, tapi komisarisnya punya rekening diblokir. Direksinya diblokir. Ya, pemegang sahamnya blokir juga.
blokir juga. Nah, pemegang sahamnya dana pensiun, mampuk itu, dana pensiun teriak-teriak. Ya, dana pensiun ini kan urusannya dengan OJK saya. Oh, ntar dulu. Bapak betul dengan OJK, tapi ini maksudnya Bapak juga wajib pajak. Karena ada undang-undangnya. Jadi mereka nggak salah. Maksudnya otoritas pajak nggak salah melaksanakan undang-undang juga. Ini undang-undang sama-sama, OJK undang-undang juga. Kemudian di sini pajak juga ada undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Mereka menjalankan itu. Terus gimana? Ya udah komunikasi. Ada. Jadi sampai memblokir pemegang saham. Gitu. Nah, kalau orang pribadi, ahli waris, iya bisa tarik sampai ke ahli waris gitu. Pokoknya utang pajak untuk negara dibayar. Oke. Jadi walaupun tetap di Sandra tetap ya utang pajaknya nggak lunas. Iya, di Sandra 6 bulan lumayan kan. 6 bulan di rutan. 6 bulan, 1 hari aja rasanya. 6 bulan bisa diperpanjang 6 bulan lagi. Ya gitu aja sih Pak, selamat ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, misalnya WP kalah di PK peninjauan kembali, apakah WP bisa memohon tenggat waktu atau kelonggaran untuk eksekusi putusan PK? Tinggal minta tolong ke kantor, tinggal ketemu kantor pajak aja. Tinggal komunikasi aja itu. Ya kayak contoh misalkan kayak PGN harus bayar, nah ya sudahlah minta ini. Yang penting ada itikat baik untuk melunasi. Gimana caranya? Ya itu. Jadi ceritanya gini, filosofi pajak itu ada dari filosofi Mahabharata, kitab dari kitab Hindu ya. Kalau kita mancing dapat ikannya, tapi jangan sampai air kolamnya keruh. Tetap ikannya dapat, tapi jangan sampai merusak bisnisnya. Pajaknya tetap dibayar. Nah gitu, itu filosofi pemungutan pajak itu jangan sampai kolamnya keruh, ikan yang lain pada mati. Nah, ya cukup ini aja lah. Ikannya aja dipancing, kolamnya tetap jernih. Usahanya tetap jalan, tetap bisa beraktivitas, tapi kewajibannya tetap ya gitu. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Ibu Desniati Ambeta. Pak, jika pengurangan sanksi administrasi, apakah ada dasar persetujuannya? Misalnya, kenapa hanya disetujui 20%? Oke, Bu Desniati ya, pengurangan sanksi administrasi ini mengacu pada pasal 36 Undang-Undang KUP. Yang harus kita pahami betul, ini adalah diskresi, kewenangan. Kewenangan itu gimana? Ya terserah dia mau menerapkan atau tidak. Karena di situ menggunakan kata dapat. Contoh ya, misalnya Mbak Salsa bisa nyanyi? Enggak. Nah, terserah suaranya kayak apa. Tapi nyanyi mah bisa ya? Masih bisa, ya. Tapi sekarang coba nyanyi. Lebih banyak maunya apa enggaknya? Enggaknya. Nah gitu, sama. DJP bisa mengurangkan sanksi? Bisa. Tapi untuk mengurangkan belum tentu mau. Nah gitu. Itu diskresi, kewenangannya terserah gua. Gua bisa nyanyi iya, tapi gua mau nyanyi mau enggak terserah gua. Nah gitu. Terus mau nyanyi apa terserah gua. Nah itu ceritanya dari diskresi. Pasal 36. Jadi kalau misal 20% aja ya terserah dia. Mau nggak ngasih ya terserah dia. Karena ini kemenangan dia gitu. Begitu, ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Ibu Sun 2. Untuk menghindari potensi KKN-WP dan Fiskus, kenapa tidak digalakan kembali meminimalkan adanya pertemuan WP dan Fiskus? Pertemuan hanya dibolehkan dalam rangka pemeriksaan. Yang terjadi sekarang, SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP dalam rangka target penerimaan, sehingga di situ ada ruang Fiskus mengambil kesempatan KKN dan WP. Sebetulnya kesalahan bukan di Fiskus. Ini kan kembali lagi, kejahatan itu bukan karena niat, tapi ada kesempatan gitu loh. Jadi memang ya saya melihat dari sisi gini. Kan Rabu lalu kan kita sudah membahas ya. Jadi suap itu bisa dilihat dari ilmu biologi. Ilmu biologi itu apa? Apa yang kita makan jadi daging. Kalau barang haram kita makan jadi daging, nah itu akan mempengaruhi perilaku kita. Terus perilaku ini kan berarti faktor psikologi itu. Jadi memang bukan masalah pertemuan atau enggak. Loh,
kantor pajak itu sudah menerapkan mutasi secara rutin, mengurangi ini, tapi nggak bisa nggak. Loh ini level apa? Level direktur. Level direktur yang ini. Kan level direktur tuh nggak ketemu langsung dengan wajib pajak. Pak Angin Prayitno Aji itu level direktur nggak ketemu dengan wajib pajak. Tapi memang dia punya kewenangan untuk setuju atau tidak. Nah disitulah yang terjadi keberatan. Misalkan di pemeriksaannya kantor pusat, kemudian ke atas, level atas, setuju, udah. Jadi masalah tadi niat, memang kesempatan ada karena niatnya ini kalau di psikologi namanya theory of planned behavior, teori perilaku yang direncanakan. Jadi memang niat dengan gaji 159 masih kurang. Ya, karena kan kadang-kadang niatnya ini bukan niat tapi juga udah kerakus gitu ya. Nah ya masih kurang. Mumpung ada ya sudah. Ini kan ketuanya bukan dari Pak Anginnya, dari Pak ininya, tapi ketuanya ada staf pemeriksa. YM itu investasi di Bolang Mongondo, ditelusuri nyambung. Nah gitu ceritanya kan begitu. Nah artinya ya memang kembali ke orangnya, faktor biologis dari sisi makanan. Tidak mustahil nih oknum ini kan dulu juga pernah menikmati kayak gini, cuman belum ada KPK. Waktu saya keluar dari kantor pajak kan belum ada KPK. Oh begitu marah transaksinya. Dan memang kalau saya lihat penelitian, suap menyuap itu dengan petugas pajak itu terjadi sejak zaman kolonial. Itu Mbak. Jadi saya membaca bagaimana perkembangan Undang-Undang Pajak Perseroan 1925, udah lahir belum ya? Belum. Kakek nenek juga belum lahir mungkin ya. Nah itu memang rata-rata pajaknya dikenakan dengan cara apa? Nego. Jadi ini udah secara historis itu udah berapa abad yang lalu. Itu. Jadi 1925 pajak 1925 kan berarti abad 20 ya, kita 21. Ini pajak nggak pernah ditetapkan berdasarkan official ya, karena official assessment kan ya nego dari dulu. Jadi kalau melihat sekarang ya ini sejarah lama. Nah terus gimana cara menguranginya ya memang kembali ke orangnya. Terus terang gini, kalau saya mendapati ini sebenarnya bukan di pemeriksa saja ya, tapi juga di wajib pajak. Yang sekarang ini saya mendapati gini, ketika wajib pajak sudah mentok, kayak kan pertanyaan sebelumnya tuh ada yang, Pak saya sudah ditetapkan secara jabatan jadi PKP karena omsetnya melebihi 4,8 miliar. Atau cerita saya di pas webinar, saya diperiksa oleh kantor pajak karena saya beli dari distributor senilai 70 miliar, berarti kan kena PPN. Dia nggak mungut PPN, terus gimana? 7 miliar, iya kan? Udah nggak ada jalan. Udah nggak ada jalan kemana? Mau keberatan banding, jalan formal untuk mencari keadilan udah nggak ada. Satu-satunya apa? Ya minta tolong petugas pajak. Tinggal masalahnya petugas pajak mau apa nggak? Mau, terjadilah deal itu. Itu. Jadi ini sebenarnya salah siapa? Pak saya kan nggak tahu. Mana ada wajib pajak nggak tahu? Karena undang-undang yang buat siapa? DPR. Kalau DPR sudah ketok palu disahkan, undang-undang dimuat dalam berita negara, di dalam lembaran berita negara, berarti semua dianggap tahu. Itu kata siapa? Kata DPR. Dari mana? Di Undang-Undang Nomor 12 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah kalau udah kayak gini, yang salah yang wajib pajaknya. Makanya waktu saya ngisi webinar itu saya tekankan, tolong wajib pajak ini cermati. Jangan sampai ketika ketahuan orang pajak baru bang pajaknya gede nggak bisa apa-apa. Ya kita harus aware dari awal gitu. Jadi terus terang saya lebih ke menyalahkan si wajib pajaknya. Ya wajib pajaknya ya ini karena sudah kepentok, ketahuan sama petugas pajak gimana? Ya ujung-ujungnya Pak, ya sudahlah daripada bayar gede, nego aja. Dan ternyata mau. Ya sekarang begini, daripada bayar 10 miliar, kita bagi 2 aja. Bekas negara 1 miliar, sisanya bagi 2. Untung nggak? Harusnya 10 miliar. Kekas negara 1 miliar, tinggal 9 kan, bagi 2. Berarti yang keluar berapa? 1 miliar tambah 4,5. 1 miliar kas negara, 4,5-nya ke petugas pajak kan, masih untung. Nah, ini pertimbangan tax evasion faktor ekonomi, gitu Mbak. Jadi seringkali saya mendapati memang, saya terus terang kalau udah dihadapkan kayak gini, pusing juga gitu. Jadi mau gimana nih? Tapi dalam posisi saya nggak mungkin bantu nego apa. Ya itu
kadang-kala saya cerita juga, ya kayak gini memang ujung-ujungnya ya Bapak ngomong aja. Bapak ngomong aja ke petugas pajak, Pak kayak gini gimana? Ya mudah-mudahan petugas pajaknya mau nurunin tanpa ada imbalan. Gitu. Mudah-mudahan, kalau enggak ya terserah. Ya itu risiko masing-masing. Ya nggak ada cara lain. Mau bayar pajak nggak mampu. Kayak tadi misalnya bayar pajak nggak mampu, ya tinggal ngomong aja jurusita. Ah gitu Mbak. Kalau udah mentok kayak gitu, terus terang ini kasus-kasus yang saya dapati, termasuk dulu gitu ya, ketika saya masih menjadi pemeriksa. Cuman memang saya waktu itu juga ngomong, udah saya kerja aja gitu. Nah, kadang-kadang di bluffing. Memang suap itu saya melihat tidak hanya dari wajib pajak atau kantor pajak ya, dua-duanya. Sekarang begini, dari sisi wajib pajak yang tadi sudah jelasin ya, pada kondisi dia melaksanakan kewajiban perpajakannya, nggak tahu informasi secara komprehensif, akhirnya dia harus kena pajak. Yang contoh paling gampang dari pertanyaan yang sudah saya jawab di Rabu lalu itu adalah, Pak saya harusnya udah PKP, tapi belum PKP, ketahuan sama orang pajak. Nggak ada pilihan lain, ya sudah ngomong aja kantor pajak. Ya mudah-mudahan ngomong bisa kenaan pajak berapa tapi nggak suap gitu. Tapi kan kadang-kadang, wah ini wani piro gitu kan dari sisi petugas pajaknya. Kalau petugas pajak mau bantu ya oke. Tapi kalau enggak ya sudah terjadi deal. Itu dari sisi wajib pajak. Nah, dari sisi petugas pajak, kadang-kadang petugas pajak itu melakukan bluffing. Angkanya digedein. Nah, angka digedein, ternyata si wajib pajaknya nggak paham juga aturan. Jadi akhirnya seolah-olah kaget dengan angka segitu. Padahal sebetulnya kalau kita kasih bukti, ya bisa drop gitu. Tapi dia bluffing dan wajib pajak tidak didampingi konsultan. Jadi sebetulnya lebih banyak di mana? Konsultannya ada di petugas pajaknya atau di wajib pajak? Ya intinya di wajib pajak karena nggak paham. Nggak paham, ketahuan ini atau angkanya di bluffing. Kalau angkanya di bluffing, kita punya bukti, kita punya, silakan. Angka bluffing karena kan pembukuan kita nggak memadai, Mbak. Akhirnya kantor pajak, ini menurut saya ya segini, karena dokumen nggak memadai. Jadi saya melihat lebih banyak dari sisi wajib pajak. Nah, konsultan menjembatani itu. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Pri. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan dari Bapak Dodi Setiawan. Pertanyaannya, Pak Pri mau tanya tentang PPN WAPU. Saya dari sisi penjual yang menerbitkan PPN WAPU. Secara tertib administrasi dan pelaporan sudah saya lakukan. Namun pembeli belum menyetorkan ke kas negara. Pada saat saya diperiksa, apa dampak yang akan terjadi pada perusahaan saya dikarenakan PPN WAPU-nya belum dibayarkan pembeli? Iya sebenarnya PPN WAPU itu artinya penyerahan kepada pemungut ya. Si penjualnya adalah rekanan WAPU, rekanan BUMN. Nah, setanggung jawab. Nah ini kita bicara gini. Yang penting si penjual sudah mengut PPN. Dengan cara apa? Menerbitkan faktur pajak. Dia taxable person, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kemudian beban pajak atau tax incident itu ada pada si pembeli, karena kan destination principle. Pembeli inilah yang harusnya membayar ke penjual. Tapi untuk memberikan kepastian hukum, artinya untuk revenue education, ini prinsip revenue education itu kecukupan penerimaan, negara ya udah mendingan lu aja BUMN menjadi pembayar PPN yang kita kenal dengan WAPU. Nah, yang salah siapa? Yang salah ya BUMN atau si WAPU ini. Bagi sini enggak. Nah, kalau kantor pajak misalkan kantor pajak menyalahkan si penjual, dasarnya apa? Saya seringkali bertanya pasal yang mana? Karena penyetoran ada di WAPU. WAPU itu nanti salah kalau dia enggak setor. Dia punya SPT sendiri 1101 put ya, gitu. Nah, dia punya SPT sendiri. Nah, dia bisa dia harus setor ke kas negara. Jadi kesalahannya sebenarnya ada di WAPU. Demikian Pak Dodi ya. Misalkan Pak Dodi juga udah tertib administrasi, yang penting udah ada bukti fakturnya. Oke. Pertanyaan ke-7 dari Pak Aan.
Pak, saya mau bertanya, saya dari perusahaan konsultan perencanaan konstruksi. Ada pekerjaan yang berkontrak dan ada yang tidak berkontrak. Pekerjaan yang tidak berkontrak itu pajaknya bagaimana, Pak? Nilai pekerjaan yang tidak berkontrak itu pun nilainya besar. Apa langkah yang harus saya lakukan? Saya sudah PKP. Ya ini contoh ya, wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan secara memadai. Mau kontrak mau berkontrak, semuanya bersepakat. Di pasal 1320 KUH Perdata, sepakat para pihak cakap sepakat atas sesuatu, tidak melanggar aturan. Namanya ada pekerjaan yang dilaksanakan, terserah ada kontrak atau enggak, pasti ada kesepakatan. Oke. Nah, jadi saran saya yang tidak berkontrak, kontrak itu artinya kesepakatan tertulis dalam bahasa teori ya. Sementara kesepakatan nggak mesti tertulis, kalau kontrak pasti kesepakatan tertulis. Perjanjian, Mbak nanti kita janjian ketemu ya makan siang. Nggak tertulis, oke siapa? Nggak tertulis kan? Berarti nanti pas makan siang kan saya tunggu. Saya tunggu di mana? Kan nggak jelas tadi. Nah, oke nanti di kantin belakang jam 12. Siapa? Nah, kesepakatan kan? Jadi nanti saya dengan Mbak Lesti ke sana, Mbak Lesti, Mas Salsa ke sana ya. Ya janjian itu. Sama, saya nawarin, Mbak mau makan apa? Ada soto, ada ini. Saya ini aja, ya saya beliin. Nah, itu kesepakatan. Tapi nggak tertulis kan? Dan untuk keperluan bisnis, keperluan pajak sebaiknya kesepakatan tidak tertulis itu ditulis. Itu. Nah, kewajiban perpajakannya sama. Mau yang sepakat tertulis sepakat itu terus ya tetap kena pajak. Karena yang dilihat apa? Penghasilan. Penghasilannya ada kena pajak di situ. Nah, kalau misalkan pemberian cuma-cuma ya kena pajak juga kan PPN, penyerahan jasa. PPN-nya kena, PPN-nya kena. Gitu, Pak An ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8, pertanyaan terakhir Pak, dari Bapak Agus Setio Hartono. Pertanyaannya cukup panjang nih, saya bacakan dulu ya Pak. Pak Pri, saya ingin membagikan pengalaman saja atas pemeriksaan pajak. Strategi otoritas pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam pemeriksaan. Kalau dalam proses pemeriksaan tidak ada temuan, mereka akhirnya menempuh cara mencari-cari kesalahan untuk mendapatkan temuan apapun. Yang kami alami adalah pada proses pemeriksaan di KPP Papua, perusahaan kami jelas-jelas ada di pedalaman Papua. Perihal BIK, Benefit in Kind, yang kami biayakan dikoreksi semua oleh mereka dengan alasan pembiayaan tersebut harus ada surat izin dari Kanwil Pajak Papua kalau perusahaan kami memang beraktivitas di pedalaman. Jadi kesimpulan realitas saja tidak cukup. Jelas-jelas perusahaan kami berada di pedalaman. Tanpa dukungan penetapan Kanwil, maka kami tidak bisa dapat kompensasi biaya BIK dapat dibiayakan. Akhirnya mereka koreksi semua biaya dan pajak yang kami harus bayarkan atau hasil pemeriksaan itu sangat besar sekali. Ya, terus salah di mana? Nah ini wajib pajak tidak memahami pasal 9 ayat 1 huruf EHO Undang-Undang PPh. Pasal 9 ayat 1 huruf EHO itu adalah pada dasarnya benefit in kind itu nggak boleh kecuali 3, makan minum untuk seluruh karyawan, pengeluaran sehubungan dan pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga pengeluaran daerah terpencil. Nah khusus untuk daerah terpencil butuh aturan pelaksana penetapan dari Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan disposisi ke Dirjen Pajak, Dirjen Pajak disposisi ke Kanwil. Ya wajar dari sisi hukum formal wajib pajak nggak memenuhi, berarti kan memang benefit in kind nggak boleh. Itu. Terus dari sisi substansi, nah tinggal masalahnya itu memang betul-betul untuk mendapatkan menagih dan membayar penghasilan nggak sesuai konsep matching cost and revenue. Jadi nanti ada argumentasinya di situ. DJP dari satu hukum formal, dari sisi hukum formal betul. Wajib pajak lo nggak ada penetapan daerah terpencil. Ini sesuai undang-undang pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh wajib.
untuk mendapatkan fasilitas benefit in kind daerah terpencil itu memang ada penetapan SK Menteri Keuangan tersendiri. Nah, Menteri Keuangan mendisposisi ke Dirjen mendisposisi ke Kanwil. Nah, itu masalahnya. Nah, ini kan artinya dari cerita-cerita tadi ini sebagian besar karena wajib pajak. Makanya saya menyampaikan tolong tax planning, tax avoidance, tax evasion dipahami baru kita praktekkan. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Pri atas jawaban-jawabannya yang luar biasa mencerahkan dan sangat komprehensif. Demikian sesi video Q&A kita kali ini, Sobat Pratama semuanya. Semoga jawaban-jawaban dari Pak Pri dapat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak Sobat Pratama semuanya. Sebelum saya menutup video kali ini, saya tidak bosan untuk mengingatkan kembali kepada Sobat Pratama semuanya untuk terus mendukung channel YouTube kami. Caranya gampang banget dengan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Saya Salsa pamit undur diri. Tetap semangat dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.